Bayangkan bagaimana kalau ternyata sebuah kasus yang menghebohkan bukan muncul dalam semalam. Bagaimana kalau tanda-tandanya sebenarnya sudah ada bertahun-tahun, tetapi tidak pernah benar-benar disadari. Di video sebelumnya kita sudah membahas dugaan penyiksaan yang dialami oleh YTR, yang menurut informasi yang beredar menyebabkan korban mengalami kondisi kesehatan yang sangat serius hingga mengalami gangguan penglihatan permanen. Kasus ini pun kini sedang diproses oleh pihak berwenang. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas ulang kronologi penyiksaannya. Kita justru akan mencoba melihat sesuatu yang berbeda. Siapa sebenarnya sosok TH alias Taufik Hidayat? Kenapa seseorang bisa diduga melakukan tindakan sekeras itu terhadap orang yang pernah begitu dekat dengannya? Apakah semua ini benar-benar terjadi secara tiba-tiba? Atau ada rangkaian peristiwa panjang yang selama ini luput dari perhatian? Tentunya perlu kita tegaskan sejak awal, seluruh pembahasan dalam video ini disusun berdasarkan informasi yang telah disampaikan ke publik melalui pemberitaan media, pernyataan sejumlah narasumber, serta keterangan yang telah beredar. Proses hukum sendiri masih berlangsung sehingga segala kesimpulan nantinya tetap mengacu pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau begitu, mari kita mulai dari awal karena ternyata cerita ini jauh lebih panjang daripada yang banyak orang kira. TH diketahui merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Menurut berbagai informasi yang beredar, 2 saudaranya telah meninggal dunia. Sang ibu juga telah lebih dahulu meninggal. Semasa tinggal bersama keluarganya, warga sekitar disebut sudah cukup mengenal sosok TH. Bukan karena prestasi, melainkan karena beberapa perilaku yang dinilai sering memicu persoalan. Beberapa warga menyebut ia cukup sering terlibat pertengkaran. Selain itu juga ada informasi bahwa ia kerap mengkonsumsi minuman beralkohol. Bahkan rekam jejak hukumnya juga pernah menjadi sorotan. TH disebut pernah menjalani hukuman penjara selama sekitar 1,5 tahun dalam perkara penganiayaan dan penggelapan sepeda motor. Kalau informasi ini benar adanya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum, berarti memang ada catatan masa lalu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, yang membuat banyak orang semakin penasaran justru bukan hanya rekam jejak hukumnya, melainkan cerita dari seorang yang pernah hidup sangat dekat dengannya, yaitu mantan istrinya sendiri. Dan dari sinilah muncul fakta berikutnya. Kalau biasanya sebuah pernikahan menjadi awal kehidupan baru, cerita yang satu ini justru berakhir sangat cepat. Menurut pengakuan mantan istri TH yang telah beredar di publik, usia pernikahan mereka hanya berlangsung sekitar 2 minggu saja. Ya, 2 minggu. Sebelum menikah pun ia mengaku sudah beberapa kali mengalami sikap yang menurutnya intimidatif. Misalnya ketika keinginan TH tidak dituruti, ia disebut pernah melampiaskan emosinya dengan membanting helm atau sepatu. Saat terjadi pertengkaran, ia juga disebut beberapa kali meminta agar mahar dikembalikan. Untungnya, ketika mantan istrinya meminta diantar pulang ke rumah keluarganya, permintaan itu dipenuhi. Hubungan mereka pun berakhir melalui perceraian. Namun ada satu bagian cerita yang cukup menyentuh. Saat perceraian itu terjadi, mantan istrinya ternyata sedang mengandung. Kini anak mereka telah berusia sekitar 10 tahun. Namun menurut informasi yang disampaikan ke publik, hubungan antara ayah dan anak tersebut disebut tidak terjalin layaknya kebanyakan keluarga. Tentu saja kita tidak bisa menyimpulkan seluruh persoalan hanya dari satu sisi cerita. Tetapi kalau kita melihat pola yang muncul, ada kesan bahwa persoalan emosi dan hubungan dengan pasangan sudah mulai terlihat sejak masa itu. Namun semua fakta tadi ternyata masih belum menjadi bagian yang paling mengejutkan. Karena setelah itu muncul sebuah cerita yang bahkan membuat banyak orang sulit mempercayainya. Cerita ini mencuat ketika ayah TH hadir dalam sebuah podcast bersama Kang Deddy Mulyadi. Di sanalah beliau menceritakan sebuah kejadian yang menurut banyak orang sangat memprihatinkan. Saat itu TH disebut belum memiliki pekerjaan, sementara ayahnya sedang bekerja di sawah. Tiba-tiba TH datang menghampiri. Menurut penuturan sang ayah, itu pemicunya sangat sederhana. Saat hendak makan di rumah dan tidak tersedia lauk. Karena hal tersebut, sang ayah mengaku sempat dipukul menggunakan balok kayu dari arah belakang kepala. Beruntung di lokasi ada 2 rekan sang ayah yang sedang bekerja. Mereka segera menghentikan kejadian itu sehingga situasinya tidak berkembang lebih jauh.
Coba bayangkan, andai saja saat itu tidak ada kedua teman dari ayahnya. Bisa jadi ayahnya juga menjadi korban dari keberingasan TH. Ini agak aneh juga gitu ya, geng. Seharusnya kalau kita nganggur, nggak ada kerjaan, ya bantu-bantulah orang tua. Nah, ini pasti ada sesuatu yang membuat masa ini menjadi mind blowing. Kalau cerita ini benar sebagaimana disampaikan narasumber tersebut, maka banyak orang mulai bertanya-tanya, kalau kepada orang tua sendiri aja bisa muncul tindakan sekeras itu, bagaimana dengan hubungan terhadap orang lain ketika terjadi konflik? Sekali lagi, ini bukan berarti menjadi pembenaran terhadap apapun. Namun, cerita tersebut menjadi salah satu potongan yang ikut membentuk gambaran mengenai perjalanan hidup TH menurut informasi yang kini telah diketahui publik. Dan ternyata masih ada satu fakta lagi yang juga ikut menjadi perhatian. Kepala desa tempat orang tua TH tinggal pernah menyampaikan bahwa dirinya memperoleh informasi dari guru mengaji TH mengenai dugaan kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan. Namun di sisi lain, dalam konferensi pers yang disampaikan pihak kepolisian, hasil pemeriksaan menunjukkan jika TH dinyatakan negatif narkotika. Meski demikian, polisi menyebut terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan sempat mengkonsumsi minuman beralkohol. Artinya, disinilah pentingnya kita berhati-hati, karena ada informasi yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan bahwa seluruh tindakannya disebabkan oleh alkohol ataupun faktor lain. Semua itu masih menjadi bagian dari proses penyelidikan dan pembuktian di pengadilan. Nah, lalu muncul pertanyaan yang mungkin juga ada di benak banyak orang. Kalau begitu, apa sebenarnya yang membuat seseorang bisa sampai diduga melakukan tindakan seperti ini? Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan secara pasti mengenai motif maupun kondisi psikologi TH. Karena itu, apa yang berkembang di masyarakat masih sebatas analisis dan dugaan. Setidaknya ada dua hal yang sering menjadi bahan pembicaraan. Yang pertama, ada dugaan pengaruh konsumsi alkohol yang mungkin berperan dalam mengendalikan emosi. Namun, sekali lagi, hal ini belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama. Kemungkinan kedua, sebagian warganet mulai mengaitkan perilaku TH dengan berbagai istilah gangguan kepribadian yang banyak dibahas di media sosial. Tetapi penting dipahami, seseorang tidak bisa disebut memiliki gangguan mental tertentu hanya berdasarkan perilaku atau penilaian masyarakat. Diagnosis hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional melalui pemeriksaan yang sesuai. Karena itu, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa TH memiliki kondisi psikologis tertentu tanpa adanya keterangan resmi dari pihak yang berwenang atau ahli. Yang bisa kita lihat saat ini hanyalah pola-pola perilaku yang diceritakan oleh sejumlah narasumber, dan pola itulah yang kini menjadi perhatian publik. Kalau diperhatikan, semua cerita tadi sebenarnya memiliki satu benang merah. Kasus ini mungkin bukan hanya tentang satu ledakan emosi, tetapi bisa jadi merupakan rangkaian perilaku yang sudah muncul sejak lama. Mulai dari konflik dengan lingkungan, hubungan rumah tangga yang sangat singkat, cerita tentang ayahnya, sampai akhirnya berujung pada kasus yang kini sedang diproses hukum. Tetapi justru disinilah plot twist yang mungkin tidak banyak disadari. Tokoh utama dalam kisah ini sebenarnya bukan TH, bukan juga YTR, melainkan pola pengasuhan dan lingkungan yang sering kali baru disadari ketika semuanya sudah terlambat. Tentu saja hal tersebut tidak otomatis menjadi penyebab dalam kasus ini. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa karakter seseorang dibentuk melalui proses yang panjang. Dan ketika tanda-tanda kecil diabaikan, dampaknya bisa menjadi jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Kini, masyarakat tinggal menunggu bagaimana fakta-fakta tersebut diuji di persidangan. Biarlah proses hukum berjalan secara objektif. Sementara bagi kita semua, semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa menghargai pasangan, mengendalikan emosi, serta membangun komunikasi yang sehat adalah hal yang jauh lebih penting daripada mempertahankan ego. Karena sekali sebuah keputusan buruk diambil, dampaknya bisa mengubah hidup banyak orang. Kalau menurut kalian, pelajaran apa yang paling bisa diambil dari kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. See you next time and bye.